Widodo memberikan laporan langsung di Polda Metro Jaya. Itu bagus, berarti masuk perangkap. Kita lihat tadi laporan polisi daripada Pak Jokowi itu, Jokowi itu ke Polda Metro Jaya dengan pengawalan ketat, seakan-akan dia masih presiden. Wah, gila banget ini. Langsung laporan udah disetting. Ya memang benar. Waktu wali kota Solo pun ya Jokowi, Kapolresnya sudah si Sigit. Udah sama mereka ini. Tolonglah Pak Prabowo ya. Kalau bisa, tolong Pak Prabowo. Bapak lebih baik membela satu orang atau membela jutaan orang. Ini ingat ini. Ini benar-benar ini trauma. Ini benar-benar tragedi nasional akan terjadi di Indonesia bila ada pembiaran perbuatan kejahatan di Indonesia ini. Aduh, ini orang ya benar-benar benalu bangsa, benar dah. Gue nggak ngerti tujuannya apa sih nanya-nanya ini jasanya Pak Jokowi, ha? Dia yang keluar-keluar sana sini bilang Pak Jokowi jasa palsu. Dia juga yang nuntut buat Pak Jokowi buat tunjukin. Aduh, lu masih waras nggak sih? Aduh, panci balikin, coba panci balikin dulu. Mending kalau lu tuh punya prestasi yang berguna buat bangsa gitu lah. Ini kagak. Pokoknya kalau nginget orang ini aja ngingetnya itu apa panci. Bapak Panci, biar kamu tuh lebih berguna buat bangsa dan negara ini, coba sana tuh tolongin masalah hak asasi manusia yang dialami mantan karyawan Taman Safari Sono, ya. Coba tolongin itu, gunakan powermu, kenalanmu lah, apalah backinganmu semuanya kalau perlu buat nolong mereka. Biar apa? Biar masyarakat tahu lu tuh ada guna-gunanya dikit gitu loh. Orang-orang kayak gini tuh walaupun ngakunya lulusan profesor, tetap aja masyarakat lihatnya kayak orang gak sekolah. Ini benar-benar di luar prediksi BMKG guys ya. Selama ini Pak Jokowi yang kita kenal selalu diam, akhirnya hari ini resmi melaporkan 5 orang yang menuduh ijazahnya palsu. Ini adalah awal yang bagus gitu ya, karena dari sini kita nanti akan bisa tahu gitu ya apakah ijazahnya Pak Jokowi ini asli atau palsu. Kita tunggu saja prosesnya. Ini buat orang-orang yang dilaporin gitu ya, pasti serius nih kita dilaporin. Beneran ini kita dilaporin. Beneran kita dilaporin. Aduh, bisa tidur nyenyak nggak ya orang-orang itu gitu? Sebelum Bapak Jokowi sampai di Polda Metro Jaya, beberapa hari yang lalu, beliau sudah mengatakan dan mengingatkan kepada orang-orang yang selama ini menuding ijazah Bapak Jokowi ijazah palsu. Beliau sudah memperingatkan, walaupun ada timbul rasa keinginan untuk melaporkan, tapi pada saat itu beliau hanya sekedar mengatakan akan mempertimbangkan. Ingat, akan mempertimbangkan. Statement beliau tidak digubris para pembenci, tidak mendapatkan respon yang baik, malah semakin menjadi-jadi, malah semakin tidak tahu diri, diberi kesempatan untuk sadar dan kembali. Dan ini adalah waktu yang tepat, counter attack, serangan balik, atas tindakan berlebihan dari orang-orang yang selama ini hanya bisa menyampaikan statement narasi asumsi tapi tidak punya kepastian. Pelaporan kepada Polda Metro Jaya menjadi sebuah bukti nyata beliau tidak main-main dengan urusan ini. Hari ini Pak Jokowi resmi melaporkan 5 nama terkait tudingan ijazah palsu Pak Jokowi. Inisial 5 nama itu ada RS, ES, RS, T, dan juga K. Nah ini menurut kuasa hukumnya Pak Jokowi ini Yakub Hasibuan, ini dikarenakan terlapor tuh udah terlalu parah. Bukan hanya menghina nama keluarga tapi juga menghina nama negara. Ya walaupun gue juga bingung sih nama negaranya di mana yang dihina gitu. Ya tapi case ini makin menarik karena di bagian terlapor pun ya, ini makin banyak ahli forensik yang udah mulai muncul nih di permukaan. Yang dengan berani bilang kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah menurut lo kira-kira ijazah Pak Jokowi itu akhirnya asli atau palsu? Ya kalau gue sih jujur udah makin capek ikutin kasus ini. Saya baru ngerti ya, saya baru tahu jawabannya ya, bahwa yang selama ini ada sekelompok orang yang begitu semangatnya mempersoalkan ijazahnya Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia. Itu saya baru tahu ini jawabannya. Kenapa mereka sengotot itu? Mengapa mereka sesemangat itu? Ya, mengapa mereka senafsu itu? Ya, Roy Suryo, kemudian Tifa dan yang lain-lain itu begitu getolnya itu. Saya baru tahu jawabannya belakangan ini ya. Jadi itu sangat terkait dengan adanya sekelompok orang yang sangat khawatir kalau
Jokowi ya atau pengaruh Jokowi ini kembali berkuasa di negeri ini. Dan tanda-tanda itu kan semakin nyata ya. Ya, Prabowo Presiden Indonesia itu beberapa kali berkunjung ke Jokowi, kemudian menteri-menterinya Jokowi berkunjung ke menteri-menterinya Prabowo berkunjung ke Jokowi di Solo, kemudian orang pada ngantri datang ke rumahnya Jokowi di Solo, kemudian macam-macam lah ini, apalagi yang terakhir ini Prabowo mengutus secara khusus Jokowi untuk hadir di pemakaman Paus ya di Roma. Ini kan menunjukkan bahwa Jokowi ini masih sangat kuat pengaruhnya pada pemerintahan Prabowo. Nah, ternyata ada sekelompok orang yang sangat khawatir dengan pengaruhnya Jokowi ini. Karena itu berbagai skenario dirancang, berbagai upaya dilakukan. Salah satunya adalah dengan mempersoalkan ijazah Jokowi yang dianggap palsu. Tujuan akhirnya adalah nanti kalau memang sudah dibuktikan bahwa ijazah Jokowi ini palsu, maka paling tidak moral kejujuran Jokowi ini nanti akan menjadi peluru untuk menyerang Jokowi, untuk menghancurkan Jokowi. Muncul kesan bahwa Jokowi tidak jujur, muncul kesan bahwa Jokowi moralnya tidak bagus. Nah ini sehingga nanti diharapkan rakyat itu akan beranggapan seperti itu. Jadi mereka ini memang tujuannya itu pingin menghancurkan moralnya Jokowi, pingin menciptakan kesan bahwa Jokowi ini moralnya tidak bagus, Jokowi ini tidak jujur. Nah kemudian ini terkonfirmasi ya atau terkoneksi dengan adanya manuver dari para purnawirawan yang minta agar Gibran ini mundur ya atau diberhentikan atau pokoknya dia sudah tidak jadi wakil presiden lagi lah gitu. Ya ini juga terkoneksi dengan manuver-manuver yang tadi. Intinya sekelompok orang ini sangat khawatir ya bahkan mungkin levelnya sudah paranoid dengan pengaruhnya Jokowi yang masih cukup besar. Nah ini saudara-saudara, saudaraku ya. Ini sesungguhnya ya patut disayangkan ya. Sekali lagi di video saya sebelumnya, negara kita ini ya sebetulnya kondisi kita ini kalau dikaitkan dengan konteks global itu sedang tidak baik-baik saja. Makanya seharusnya energi kita ini dilakukan, dicurahkan untuk hal-hal yang sifatnya penting dan mendesak. Ya, penting dan mendesak. Ada hal yang penting dan mendesak yang harus kita lakukan bersama. Sementara yang dilakukan oleh orang-orang itu, ya, itu adalah tidak penting dan tidak mendesak. Jadi, tidak penting dan tidak mendesak alias ngedabrus. Ya, alias bullshit. Ya, alias tidak ada manfaatnya, unfaedah.